Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar dari angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai etika ilmu dalam karya ilmiah. Bahasan ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah karya tulis ilmiah di semester 7 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Selanjutnya kita masuk aja pembahasan, yaitu ke pengertian etika terlebih dahulu. Nah, etika. Sebelum ke etika, kaitan antara etika sama ilmu itu memang sangat erat gitu ya. Nah, saya ambil ada dua definisi mengenai etika, yaitu secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Secara terminologi, etika adalah cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Itu menurut Rashidi pada tahun 2011. Nah, ditinjau dari pengertian yang lain, etika adalah ilmu yang membahas perbuatan baik dan juga perbuatan manusia yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Itu juga pengertian etika menurut Surajio pada tahun 2007. Nah, dalam bahasa Indonesia, kedua-duanya diterjemahkan dengan kesusilaan. Etika disebut pula akhlak atau disebut moral. Rasidi gitu ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa etika adalah suatu yang penting karena memang menyangkut tindakan, perbuatan manusia yang mana manusia kan secara sifat kan adalah makhluk sosial, yakni makhluk yang saling membutuhkan. Nah, saling membutuhkan itu harus ada interaksi yang memang interaksi diatur dengan etika, di mana adanya tata cara berbicara dengan sopan, baik, sehingga interaksi manusia sebagai makhluk sosial itu juga berjalan dengan baik. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada cakupan etika, gitu ya. Nah, etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Etika memerlukan sikap yang kritis, metodis, dan sistematis dalam melakukan refleksi. Oleh sebab itu, etika merupakan suatu ilmu. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Jadi artinya, etika ini selalu dan pasti berhubungan dengan manusia, yang mana objeknya adalah tingkah laku. Tingkah laku itu diterapkan ataupun efek dari tingkah laku itu ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, buruk, dan ada juga tanggung jawab. Itu juga termasuk etika. Nah, sikap yang perlu ditanamkan ketika manusia beretika adalah kritis, metodis, dan sistematis. Artinya, kritis berpikir bahwa apa yang akan dilakukan itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Metodis, yaitu dengan cara-cara yang benar dan tidak menyalahi aturan. Dan sistematis, artinya berurutan dari mulai poin 1 sampai poin akhir. Nah, selanjutnya berbeda dengan ilmu-ilmu lain, gitu ya, yang meneliti tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang yang normatif, gitu ya, yang berarti etika melihat dari sudut pandang baik dan buruk terhadap perbuatan manusia. Artinya gini, ketika manusia itu beretika, gitu ya. Nah, itu yang dilihat adalah baik dan buruknya. Artinya perbuatan manusia itu
merupakan cakupan dari etika, di mana etika menilai bahwa tingkah laku manusia itu benar atau salah, baik atau buruk, bertanggung jawab atau tidak, eh, baik atau kurang baik dan sebagainya itu di etika, gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke ilmu. Ilmu itu apa sih? Ilmu merupakan suatu proses berpikir tentang suatu objek yang khas melalui pendekatan tertentu, sehingga menghasilkan suatu kesimpulan berupa pengetahuan ilmiah. Ilmiah dalam arti sistem dan struktur ini dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka, dengan kata lain harus dilakukan di penelitian. Nah, artinya perbedaan ilmu dengan pengetahuan itu adalah sebuah perbedaan gitu ya, dimana tetapi berkaitan erat gitu ya, seperti ya memang ilmu adalah sebuah pengetahuan ilmiah itu yang mana struktur ilmu itu melalui penelitian-penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu. Seperti yang kita ketahui bahwa etika dan moral sebenarnya itu agak sedikit berbeda ya, seperti yang kita lihat sebenarnya. Tetapi ada secara garis besar memang setiap orang melihat bahwa etika dan moral itu sebuah kesamaan, tetapi ada sedikit perbedaan, gitu ya. Nah, secara etimologi etika kan tadi yang sudah dibahas bahwa itu kayak seperti watak dan kesusilaan ataupun adat. Gitu ya. Sedangkan moral itu berasal dari kata Latin mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Seperti yang diketahui bahwa pengertian dari kedua poin ini antara etika dengan moral ada sedikit kemiripan, tetapi nah ada sedikit perbedaan juga, gitu ya. Nah, moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai, seperti itu perbedaan dengan etika. Nah, kita masuk ke etika dualisme, etika dan ilmu, etika dan ilmiah, gitu ya. Nah, etika dan ilmiah itu terdapat ada dualisme dari ilmuwan terhadap ilmu dan teknologi. Ya, yang pertama, ilmu itu bersifat netral, di mana ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik ontologis maupun aksiologis. Nah, golongan ini ingin melanjutkan tradisi era Galileo, yaitu penetralan ilmu secara total. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ada netralitas ilmu. Nah, netralitas ilmu ini terhadap nilai-nilai yang hanya terbatas pada metafisik keilmuan saja, sedangkan dalam penggunaannya, pemilihan objek penelitian kegiatan keilmuan harus berlandaskan asas-asas moral. Nah, untuk kebaikan manusia tanpa merendahkan martabat dan mengubah hakikat manusia itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai etika ilmiah dan tanggung jawab ilmuwan. Nah, bisa kita lihat bahwa ilmu filsafat memang terbagi atas dua kelompok atau cabang, itu filsafat teoritis dan juga filsafat praktis. Kelompok pertama mempertanyakan segala sesuatu yang ada, sedangkan kelompok kedua membahas bagaimana sih manusia bersikap terhadap apa yang ada. Nah, filsafat teoritis mempertanyakan dan berusaha mencari jawaban tentang segala sesuatu, misalnya manusia, alam, hakikat, realitas, sebagai keseluruhan tentang pengetahuan apa yang kita ketahui, dan tentang transenden dan sebagainya. Nah, menurut Suharjana pada tahun 2015, untuk membangun karakter dalam melakukan penelitian secara ilmiah, yaitu terbagi atas 5. Yang pertama ada trustworthy, terdiri dari kejujuran, loyalitas tinggi, menepati janji, memiliki integritas, komitmen, disiplin, dan selalu ingin berprestasi. Yang kedua, menghormati orang lain, di mana selalu mementingkan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi. Selalu menerima saran dan masukan, serta tidak menganggap diri paling benar. Nah, yang ketiga ada bertanggung jawab. Artinya,
karakter untuk melakukan penelitian memang harus bertanggung jawab, karena apa yang ia teliti itu harus dipertanggungjawabkan dan harus ada tindakan atas apa yang memang menjadi pertanyaan yang sebelumnya. Terus ada 4 adil. Nah, selalu terbuka dan tidak ada semihak suatu golongan memiliki sifat empati terhadap sesama. Artinya apa yang dia teliti memang harus adil. Apa yang sebenarnya terjadi, realita apa yang memang ada pada satu penelitian yang ia lakukan, itu harus disampaikan seadil-adilnya. Tidak ada penambahan, pengurangan atas apa yang diteliti. Yang terakhir ada cinta dan perhatian. Selalu menolong orang lain, tidak egois dan sensitif, serta kasar terhadap orang lain. Artinya untuk melakukan penelitian harus dibarengi dengan karakter-karakter yang memang tidak sensitif, tidak negatif. Gitu. Nah, selanjutnya ada etika ilmiah itu mengandung nilai-nilai. Gitu ya. Menurut Syamsi pada tahun 2019, pertama ada kejujuran, jelas gitu ya, antara apa yang ia katakan dan apa yang ia teliti itu harus jelas. Apa yang ia teliti itu manfaatnya itu kayak seperti apa, misalnya. Objektivitas artinya sikap seorang peneliti dalam menghindari kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian ilmiah. Artinya tidak ada rekayasa yang ia lakukan terhadap hasil penelitian, itu sehingga itu menjadi sebuah kebohongan publik. Nah, yang ketiga integritas, artinya berkomitmen menepati janji, gitu ya. Untuk melakukan penelitian ilmiah itu dia punya suatu ikatan yang memang mendukung sehingga penelitian yang dia lakukan itu memiliki nilai-nilai yang bermanfaat. Kehati-hatian, jelas, karena memang untuk meneliti suatu hal itu perlu ada perhatian, hati-hati dengan cara-cara yang tidak merugikan orang lain dan sebagainya. Mungkin ada keterbukaan, gitu ya. Berbagi penelitian itu kan pasti ada hasilnya, seperti itu. Jadi hasil dari penelitian itu bisa disebarkan, gitu ya, sehingga orang bisa membaca, oh ternyata eh, penelitian A itu bermanfaat terhadap A dan pengaruhnya terhadap A sehingga dapat mengubah sebuah B dan sebagainya. Tentunya ada penghargaan properti intelektual, menghargai hak cipta, hak paten, dan bentuk lain properti intelektual. Artinya ketika sebuah penelitian itu sudah dilakukan, maka itu menjadi hak paten peneliti. Respek terhadap kolega, di mana peneliti berkewajiban menunjukkan sikap respek terhadap kolega dan mahasiswa yang tidak terkait dengan kemampuan integritas mereka. Kerahasiaan. Nah, ya peneliti harus melindungi, menjaga kerahasiaan komunikasi, personal, rahasia negara maupun identitas. Artinya tidak semua apa yang diteliti itu menjadi sebuah konsumsi publik. Nah, yang ke-9 kepatuhan hukum, artinya dia melakukan penelitian itu tidak boleh melanggar aturan hukum. Dia harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah dibuat. Nah, yang terakhir ada perlindungan subjek atau responden penelitian. Nah, penelitian kan ada banyak jenis. Salah satunya penelitian berobjek terhadap manusia sebagai samplingnya, gitu ya. Gitu ya. Artinya data-data yang mungkin diambil untuk melakukan sebuah penelitian itu menjadi sebuah keharusan peneliti melindungi responden itu sendiri. Nah, yang terakhir itu sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan. Menurut Rashidi itu ada 6, gitu ya. Tidak ada rasa pamrih, artinya ketika ia melakukan sebuah penelitian, dia tidak boleh ada rasa yang mana dia tuh melebih-lebihkan, gitu ya, disinternetis, gitu. Merupakan sikap yang mengarah bagaimana cara mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dan menghilangkan pamrih. Yang kedua bersifat selektif, yaitu sikap yang bertujuan agar para ilmuwan mampu memilih terhadap segala sesuatu yang harus dan akan dihadapi. Yang ketiga ada rasa percaya yang baik terhadap kenyataan maupun alat-alat indera serta budi. Gitu ya. 4, adanya sikap yang berdasar suatu. 5, adanya suatu kegiatan rutin, dan yang terakhir memiliki sifat etis atau akhlak, gitu ya. Gitu. Oke. Mungkin seperti itu. Uh,
presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Fajar. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.